Dengan saya Mudara Faifi, NIM 2505112131. Di sini saya akan menjelaskan tentang RAM teman-teman. Baik, kita lihat aja penjelasan saya teman-teman. RAM adalah salah satu komponen memori utama pada sistem komputer yang digunakan untuk menyimpan data dan instruksi secara sementara selama perangkat itu aktif. Nah, RAM berperan membantu prosesor CPU untuk melakukan proses eksekusi instruksi dengan cepat, disebut dengan random access. Karena CPU dapat mengakses data yang tersimpan di RAM secara acak atau secara random nih, tanpa harus mengikuti urutan fisik seperti media penyimpanan HDD ya. RAM juga ada punya sifat nih. Apa sih sifat RAM? Tentunya RAM bersifat volatile, yang artinya seluruh data yang tersimpan akan hilang ketika perangkat dimatikan atau ketika aliran listrik terputus. Tujuan dan fungsi RAM memiliki peran penting dalam sistem komputer. Fungsinya tidak hanya menyimpan data sementara, tetapi juga memberikan ruang kerja bagi sistem operasi dan aplikasi. Nah, apa sih fungsi-fungsi RAM tentunya teman-teman? RAM berfungsi 1. Tempat penyimpanan sementara, seperti data aplikasi tersimpan di RAM selama digunakan agar dapat diproses dengan cepat. Yang kedua, mendukung multitasking. Semakin besar RAM, semakin banyak aplikasi bisa berjalan bersamaan tanpa memperlambat sistem. Yang ketiga, akses data lebih cepat. Kecepatan RAM jauh lebih tinggi dibanding SSD maupun HDD. Yang keempat, media komunikasi cepat dengan CPU. RAM membantu menyeimbangkan kecepatan akses data sementara CPU dan penyimpanan. Kelima, mendukung sistem operasi. Sistem operasi menggunakan sebagian RAM untuk membuat komponen inti agar sistem berjalan secara stabil. Apa sih DDR? DDR singkatan dari Double Data Rate, yaitu teknologi memori pada RAM yang memungkinkan mentransfer data 2 kali dalam satu siklus. DDR digunakan sebagai memori utama main memori di komputer, laptop, konsol, game, dan beberapa perangkat elektronik lainnya. DDR pertama, generasi DDR yang menggantikan SDRAM, kecepatan transfer masih rendah. Biasanya digunakan pada komputer keluaran 2000 sampai 2004. Spesifikasinya kecepatan 266 sampai 400 MHz, tegangannya 2,5 volt. Bentuk fisik 184 pin PC atau 200 pin laptop atau SDO/DIIM. Yang kedua, DDR2 lebih cepat dan lebih efisien dibandingkan DDR pertama karena memakai teknologi Perfect Butterford. Digunakan pada visi tahun 2005 hingga 2009. Spesifikasinya kecepatannya 533 sampai 1066 MHz. Tegangannya 1.8 volt. Pinnya 240 PC sampai 200 pin laptop. Peningkatannya konsumsi daya lebih rendah. Bandwidth 2 kali lipat dibandingkan DDR pertama. DDR3 lebih cepat, hemat daya, dan banyak dipakai pada komputer 2010 hingga 2016 menggunakan Perfect Butter 8 bit 2 kali DDR kedua. Spesifikasinya kecepatan 1066 sampai 2133 MHz, bahkan sampai 2400 MHz. Ketegangannya 1.35 sampai 1.5 volt. Pinnya 240 pin PC, 204 pin SDL laptop. Keunggulannya efisiensi daya, latensi, dan kecepatan lebih optimal.
DDR4 saat ini masih paling banyak digunakan pada laptop dan PC modern. Spesifikasinya kecepatannya 2133 sampai 5000 nih MHz-nya. Wow. Ketegangannya 1.2 volt. Pinnya 288 pin PC sampai 260 pin laptop. Keunggulannya performa stabil, mendukung dual channel, quad channel, kapasitas modulnya hingga 32 sampai 64 GB per stick. Nah, DDR kelima generasi terbaru hadir pada perangkat modern 2022 hingga sekarang. Kecepatannya jauh lebih tinggi, efisiensi lebih baik, cocok untuk gaming, high dan AI, processing, server, dan workstation. Spesifikasinya kecepatannya 4480 sampai ini keunggulannya bandwidth-nya. Jadi kesimpulannya adalah DDR adalah teknologi RAM modern yang memungkinkan transfer data lebih cepat karena bekerja 2 kali dalam satu siklus clock, mulai dari DDR1 hingga DDR5. Setiap generasi membawa peningkatan dalam kecepatan, kapasitas, stabilitas, dan efisiensi data. Sekian dari penjelasan tentang RAM saya. Jika ada kesalahan kata maupun perbuatan, saya pamit undur diri dan mohon maaf teman-teman. Bye-bye, sampai jumpa lagi.